Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Masih dalam bulan kemerdekaan, kita tetap mau belajar bahwa orang yang merdeka di dalam Kristus dan kemerdekaan dalam Kristus itu diwujudkan hari lepas hari adalah orang yang mampu menjalani kehidupan dengan kerendahan hati. Bacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Mari kita akan mengawali dengan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami sulit untuk menjadi orang yang rendah hati, ramah, saling mengasihi, saling mengampuni, karena kami dipenuhi dengan kuasa ego, kuasa dosa yang masih melilit hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, berikan pada kami penerangan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam kemerdekaan Kristus yang benar, yaitu kami berani menyatakan diri, mengalami perubahan rendah hati seperti Kristus. Dan dengan demikian nama Tuhanlah yang akan dimuliakan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, dan firman-Mu akan menuntun kami menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar berita banyaknya orang yang bermusuhan lalu akhirnya saling berbunuhan. Ada pembantu yang dendam pada majikan, ada teman berteman yang tidak lagi rukun, ada keluarga yang ramai karena tidak mau saling mengalah, dan itu menyebabkan situasi kehidupan semakin runyam. Ya. Masalah pembunuhan sekarang mudah sekali terjadi. Sepertinya nyawa orang itu tidak ada harganya. Kita mau beli seekor ayam saja bayar. Tapi kalau nyawa orang itu sepertinya sudah tidak ada harganya. Nah, itu terjadi karena tidak ada lagi kemerdekaan di dalam Kristus yang membawa kerendahan hati, keramahan, lalu hidup di dalam kesatuan untuk saling mengasihi. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita kembali, marilah kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, artinya kita punya kebebasan, kemenangan untuk menjadi orang yang rendah hati. Tidak dikuasai egois. Sekarang ini ada banyak orang yang hidup dengan kuasa dirinya, egoisnya. Mengapa? Karena dia masih tidak menerapkan prinsip kemerdekaan Kristus seutuhnya dalam dirinya. Seharusnya orang Kristen itu tidak lagi mempunyai tinggi hati, sombong, ketakutan, kebingungan, kemarahan, kebencian. Tapi yang ada adalah rendah hati, lemah lembut, sabar, lalu penuh dengan keramahan untuk hidup di dalam cinta kasih Kristus. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar supaya firman Tuhan ini bisa kita jalani di tengah tantangan demi tantangan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang yang ikut lomba ini terjadi kemarin pada waktu 17-an itu menarik sekali, jadi belum lama. Ada seorang pemuda yang ikut lomba, balap karung itu yang kakinya dikarungi lalu lari-lari begitu. Nah, memang dia bisa berlari dengan cepat dan bisa sampai finish itu dengan cepat. Lalu kemudian diganti oleh temannya. Ternyata temannya ini kurang pandai seperti dia. Walaupun pada akhirnya mereka berdua itu bisa menang juara 1, tapi temannya yang larinya cepat itu sempat marah, sempat jengkel. Kenapa? Karena dia berkata begini pada temannya, kamu kan sudah latihan, kita latihan bareng, kenapa pada waktu tampil kamu kok tidak maksimal? Kok jelek sekali? Marah-marah dia. Temannya itu hanya menunduk dan diam saja. Lalu akhirnya teman yang pandai larinya itu tanya, kenapa kamu diam, kamu nggak jawab? Akhirnya temannya itu menjawab begini sambil meneteskan air mata, saya minta maaf, saya betul-betul minta maaf. Kamu tahu, tadi malam saya harus menemani ibu saya, semalaman saya tidak tidur karena ibu saya tuh masuk angin. Dia batuk pilek, dia diare, dan kemudian dia lemas sekali. Jadi saya membantu ibu saya, sehingga kondisi saya saat ini kurang fit lah, kurang sehat. Temannya hanya diam.
Lalu dia memeluk dan mengatakan, maaf ya, saya tadi marah-marah karena saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tanya dulu sebabnya, tapi saya lebih marah dulu. Maafkan saya. Akhirnya mereka berdua berpelukan dan saling memaafkan. Inilah kerendahan hati. Ya. Yang lemah mengatakan bahwa saya memang sedang lemah, karena itu saya minta maaf. Tetapi yang kuat juga tidak mengandalkan kekuatannya. Setelah tahu persoalan, dia malah memeluk sahabatnya dan berkata, maaf ya. Saudara, untuk minta maaf zaman sekarang itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena sebanyak orang itu mementingkan dirinya sendiri. Maunya dia yang dimenangkan, maunya dia yang dihormati, maunya dia yang menjadi nomor satu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bahwa ternyata kemerdekaan di dalam Kristus mengajarkan pada kita rendah hati, ramah, lemah lembut, sabar untuk hidup dalam kesatuan kasih. Contohnya siapa? Ya Tuhan Yesus. Dia dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Dihina tidak membalas dengan kemarahan dan kebencian, bahkan naik ke kayu salib. Yesus membalas dengan doa pengampunan. Inilah kerendahan hati yang luar biasa demi menyatakan cinta kasih. Kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dipelihara dalam roh cinta kasih. Supaya terjadi pengampunan, maka Yesus bersikap sangat-sangat rendah hati. Nah, kerendahan hati ini menghasilkan apa? Kemenangan. Memang diawali dengan wafatnya Yesus, tapi tidak wafat dalam arti yang konyol, yang menyedihkan. Sebab dia bangkit dan hidup dan menang. Nah, kemenangan inilah yang harus kita ikuti. Kita harus mematikan dalam diri kita segala ego, keangkuhan, kesombongan, menang sendiri, dan sebagainya. Kuasa dosa itu harus dimatikan. Dan sekarang kita hidup dalam kemerdekaan Kristus. Mungkin suami berbicara sedikit kasar, mungkin juga anak berbicara sedikit kasar, ibu berbicara sedikit kasar. Jangan dengan mudah kita tanggapi dengan kemarahan. Tetapi mari kita tanggapi dengan kerendahan hati. Didengarkan lalu kita berkata dengan lemah lembut, dengan sabar. Ada masalah apa kok kamu ngomong bentak-bentak kayak gitu? Ya, kalau kamu ada masalah coba ceritakan supaya tidak terjadi salah paham. Supaya tidak terjadi kemarahan lebih lanjut. Kita saling berbicara dalam keterbukaan. Mari silakan. Nah, kalau tetangga ya sama. Tetangga mungkin juga sedang ada masalah dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan keuangannya. Kemudian dia berbicara dengan sinis, dengan kemarahan atau dengan kejengkelan. Kita kemudian tersinggung. Ngapain sih orang itu? Memangnya cuma dia? Nah, tak perlu kita begitu. Atau kita nanggapi dengan senyum, tapi ada orang bilang senyumnya cuma separuh, katanya bibirnya miring. Aduh, itu orang stroke, saudara. Kalau kita senyum cuma separuh, bibirnya miring ya, itu orang stroke. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan senyum sinis ya, seperti orang stroke. Kita kan tidak stroke, kita sehat. Tetapi walaupun mungkin ada orang yang stroke, ya kalaupun harus tersenyum dengan tidak rata, ya jangan sedih hati. Karena memang orang tahu, oh memang tubuhmu sedang sakit atau mengalami sakit, tapi hatimu tidak pernah sakit. Kamu selalu senyum dalam keramahan, dalam kerendahan hati, dalam lemah lembutan dan kesabaran. Itulah kunci nomor 1, kunci kemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudara, sekelompok pertemanan juga pernah terjadi. Mereka biasa untuk makan bersama, dolan bersama, tahu-tahu pecah. Kenapa? Wah, dia kalau ngomong, sudahlah, kasar sekali. Kita ini udah sabar dan sabar. Tapi dia nggak pernah mau berubah. Nah, itu orang yang tidak mau berubah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berubah, kamu ditinggalkan teman-temanmu. Jawabnya, ya memang aku begini, nggak berteman sama dia nggak apa-apa. Memangnya nggak ada teman lain, saya bisa cari teman lain. Waduh, sudah kasar, sombong lagi, tidak punya kerendahan hati untuk mengalami pembaharuan. Nah, orang semacam ini sangat banyak dan itu bisa menimbulkan permusuhan. Jangan kita ikuti. Ikutilah teladan Kristus, ikuti pemuda yang berlomba, ikuti orang-orang yang rendah hati di dalam Kristus, karena itu yang akan membawa kita pada kemenangan, merdeka. Artinya kita hidup di dalam kasih Kristus dengan kebebasan untuk belajar menjadi rendah hati, lemah lembut, sabar, ramah untuk memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat kami bersukacita di dalam Engkau. Kami belajar Engkau yang penuh dengan kerendahan hati, menyapa setiap orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau tidak marah,
melainkan dengan segala keramahanmu Engkau mengubah hati kami, hati masyarakat, hati orang-orang dunia ini untuk mengalami pembaharuan, supaya dunia tahu di dalam Kristus ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, kesabaran, keramahan yang mengubah isi dunia dari kekasaran menjadi kelembutan, kemarahan menjadi cinta kasih, dari kebencian menjadi keakraban satu dengan yang lain. Inilah dunia hidup yang kami harapkan. Kiranya Engkau berkarya memulai dari diri kami yang Engkau topang dan Engkau bantu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.